Jadi di video pertama channel kita ini kita bakal membahas tentang sesuatu yang berhubungan sama memulai nih. Memulai apa? Memulai hubungan, memulai karir, memulai bisnis, apapun itu mungkin bakal kita bahas nih di sini. Nah, tapi aku di sini nggak sendirian nih. Aku di sini boleh kita lihat nih di samping aku ada salah satu partner aku yang mungkin bisa dikenalin nih, namanya siapa nih? Kenalan Kak, siapa namanya? Namaku ABS. Apa tuh kepanjangannya? Aduh, Bapak senang. Wah, bener seneng gak nih? Bener dong, senang sekali. Oke. Mungkin kita bakal bahas banyak tentang hal memulai nih ya guys. Oke. Memulai apa nih maunya? Kamu maunya mulai apa? Ini kita baru mulai juga berarti ya? Oh iya, memulai betul. podcast? Bisa jadi. Aku kalau misalnya bahas tentang hal yang lagi aku alamin mungkin ya, mungkin kan lebih banyak pengalaman kali ya. Lebih tua aja lah bilangnya. Ya gimana ya? Oke. Kalau bahas tentang memulai, aku masuknya sama memulai hidup di lingkungan baru. Wow, uhuy. Waduh, berat nih. agak berat ya jawabannya. Iya. Apalagi sekarang nih kita kan lagi familiar banget sama yang namanya penerimaan mahasiswa baru, siswa baru, gitu-gitulah. Terus apalagi ada yang diterima kerja lah, gitu kan. Jadi mungkin ada rasa kegelisahan gimana sih biar kita bisa masuk ke lingkungan baru gitu. Jadi ada ketakutan kalau memasuki lingkungan baru. Iya benar. Memasuki tahapan kehidupan yang baru yang lebih tinggi lagi, yang Bener. lebih kompleks lagi. Katanya dewasa tuh sulit ya. Iya. Oke. Aduh jujur lagi dalam proses nih Oh ya. iya. Baik. Terus kalau aku sendiri sih ya, aku kan ini mau masuk kuliah. Aku takut banget karena teman-teman SMA aku tuh beda kuliah semua nih. Jadi aku takut banget ntar aku di kuliah nggak punya teman. Apalagi katanya di kuliah tuh teman-temannya yang apa sih, yang munafik gitu. Wah. Terus yang misalnya kita temenan di kuliah. Terus misalnya kakak nanya ke aku, udah ngerjain soal ini belum? Nah, aku bilangnya belum, tapi sebenarnya udah gitu. Terus ntar dapet nilai 100 gitu. Terus kayak gitu kan agak takut ya. Bohong-bohong gimana? Iya. Gitu ya. Oke, Kayak manis di maunya depan ya. ambis sendiri gitu. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Oke. Guys, asik. Ini kan bukan cuma untuk kamu kan? Iya, benar. Nah, iya teman-teman, kalau bicara soal memulai itu pasti sesuatu yang sesuatu yang sangat penting karena gini. Kita bangun tidur aja untuk memulai sebuah hari yang kita lalui itu butuh effort yang luar biasa, betul? Oh iya sih banget. Betul nggak? Iya, Mau bangun jam banget. berapa? Bangun jam 7 tapi keluar dari kasur tuh kayak jam 9 lah. Oke, 2 jam ngapain aja? Saat teduh. Main HP. Iya. Goler-goler. Artinya untuk memulai aja itu kan ada prosesnya. Iya, benar. Betul ya. Dan itu dipengaruhi oleh seberapa penting dan seberapa jauh kita mau bertindak pada hari itu. Betul ya. Nah, untuk memulai sesuatu, maka alasan dan dasar kita untuk melakukannya itu menjadi sesuatu yang harus diperhitungkan. Misalnya contoh, kan Tata tadi dari SMA masuk kuliah. Betul ya? Menurutmu kuliah itu penting nggak? Penting Benar. banget. Bukan pelarian kan? Bukan. Oh, bukan. Nah, kalau itu dilihat dasarnya penting, maka apapun yang akan dihadapi, apapun yang akan terjadi akan dihadapi. Oh. Gitu. Oke. Jadi iya. teman-teman tanamkan dalam jiwa, tanamkan dalam pikiran bahwa memulai itu pasti selalu akan keluar dari zona nyaman. Oh iya. Betul Pasti nggak? sih, pasti. Kamu udah punya pacar belum? Ya, puji Tuhan udah. Oh, udah. Untuk memulai suatu hubungan kan harus keluar dari zona nyaman juga kan? Benar. Ya, yang tadinya sendiri independen jomblo, lalu kemudian punya hubungan dengan yang lain. Ya, yang pertama harus siap kita keluar dari zona nyaman, gitu ya. Nyaman banget sih. Jadi ya apapun kalau memulai sesuatu pasti kita akan berbenturan dengan zona nyaman yang harus kita tinggalkan, bahkan harus kita paksa untuk kita keluar dari situ. Ya. Yang kedua adalah coba teman-teman pikirkan motivasi dan juga di dasar atau niat kenapa teman-teman mau melakukan itu. Kayak tadi Tata bilang bahwa kuliah itu penting. Niatnya mau apa kuliah? Cari pacar? Enggak. Kabur dari mama? Mau enggak ya? meraih cita-cita. Nah, eta teh itu. Niat itu yang kemudian menjadi cambuk buat Tata itu memulai sesuatu yang walaupun ya tak ketemu teman yang manipulatif, ketemu orang baru yang mungkin munafik, itu masih kecil masih biasa itu. Tapi justru dengan kita ketemu mereka, kita bahkan punya bekal untuk memulai kehidupan yang lebih berat.
Gitu. Pengalaman itu menjadi penting. Nah, yang ketiga, menurut kakak sih ya sepengalaman kakak memulai sesuatu yang baru adalah tetapkan tujuan. Oh iya. Tetapkan tujuan. Kamu pengen pergi ke Bogor, tujuannya ke Bogor kan? Maka kita mulai cari jalan tuh, ya kan, dari rumah masuk tol mana dan segala macam, betul nggak? Betul. Ya, tapi kita tahu tujuannya apa. Nah, itulah yang kemudian membuat kita mau memulai sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi memang teman-teman memulai itu harus memaksa keluar dari zona nyaman. Benar sih. Nggak bisa kalau kita pengen nyaman-nyaman terus. Kita kebanyakan sekarang rebahan kan, kaum rebahan. Untuk bener. bisa aktif lagi harus keluar dari zona nyaman. Iya, harus bangun. Jadi memulai harus berani keluar dari zona nyaman kita. Gitu. Itu tips-tips yang ya tipis-tipis lah. Gitu. Tapi buat aku ngena banget. Oh, luar biasa. Iya, memang karena kalau ketuaan kayak begini. Gak bilang. Tapi kalau udah tahu tips-tipsnya, jadi apa nih langkah yang harus aku lakukan habis ini? Oke. Nah, ini buat rekan-rekan muda yang beriman kepada Tuhan. Wah. Hal yang paling pertama untuk memulai adalah kita sendiri membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Widih. Wede. Gimana tuh, Kak? Kadang-kala kita cuman ngandelin kekuatan gua sendiri. Ya itu mah gampang, pasti bisa. Tapi kan kita nggak tahu nih yang punya kuasa untuk membuat sesuatu yang kita mulai itu berhasil atau enggak itu Tuhan. Oh iya, benar-benar. Iya kan? Dan yang mempersiapkan semuanya masa depan kita itu kan juga rencananya Tuhan. Gitu ya. Masa kita mau memulai tapi kita malah melupakan si pembuat rencana hidup kita. Wih, oke. Ide, terkutuklah dia. Ya, jadi yang pertama-tama jelas teman-teman untuk memulai sesuatu sebagai sebuah sikap iman kita adalah kita bangun relasi dengan Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Termasuk perasaan-perasaan yang Tuhan kok saya takut ya. Tuhan kok saya masih belum mantep ya. Tuhan saya nggak tahu deh ke depannya gimana. Artinya nyampein perasaan sekaligus berpasrah, terbuka. Tuhan tolong dong bimbing aku. Nah itu yang menjadi sikap iman yang menurut aku sih itu penting banget. Artinya kita nggak menyombongkan diri dan sekaligus tidak rendah diri. Oh iya, benar sih. Iya nggak? Ya di tengah-tengah lah ya. Di tengah-tengah kita siap tapi tidak songong gitu. Iya, benar. Iya kan? Benar. Kita bersiap tapi kita nggak songong, nggak gue pasti bisa deh. Itu satu ya. Yang pertama, selalu melibatkan Tuhan dan melibatkan diri pada rencana Tuhan. Yang kedua, ukur kebutuhan dan kemampuan kita. Ini penting nih teman-teman, memulai sesuatu yang baru, maka kita harus mengukur kebutuhan kita dan kemampuan kita. Gitu ya. Misalnya contoh teman-teman mau bisnis, ternyata punya modal cuma 1 juta. Tapi udah langsung berpikir berharap omset datang setiap bulan 100 juta. Bisa aja sih, cuman mengukur dulu nih. Teman-teman siap nggak 24 jam banting perasaan, ya kan, banting semua yang bisa dibanting, Banting meja, gitu ya. Terus mengukur kira-kira punya keterampilan yang lebih nggak selain cuman ya sesuatu yang rutin kita lakukan, gitu ya. Nah jadi ukur kemampuan serta kebutuhan diri, dan masing-masing orang tuh beda-beda. Maka dari itu ada yang mulainya bisa cepet banget, ya dia tahu bahwa gue bisa nih. Nanti begitu masuk kuliah 5 tahun atau 4 tahun langsung lulus S1, 2 tahun S2 langsung ini segala macam bisa mengukur kemampuannya ya. Jadi memulainya lebih mantap. Ada juga yang perlu mikir-mikir atau perlu perencanaan yang lebih matang ya, itu sih nggak apa-apa ya. Yang ketiga adalah siapkan berbagai macam pilihan dan juga kemungkinan rencana yang mungkin aja ketika teman-teman mulai itu bisa jadi nggak berhasil. Okay. Misalnya contoh realistis coy. Benar. Kayak Tata nanti kan kuliah. Udah dapat universitasnya ya? Udah. Tapi waktu sebelum dapat kan juga ada pilihan-pilihan lain. Pasti kan? ada. Nah, kenapa? Karena ya sama, ketika memulai sesuatu bisa jadi ada potensi kita gagal juga. Iya, benar sih. Tapi ketika pintu satu tertutup, maka Tuhan membuka pintu yang lain, saudara-saudara. Wow. Ada amin? Nggak ada. Gitu. Amin. Jadi penting untuk menyiapkan juga rencana-rencana cadangan ataupun pilihan-pilihan lain, dan itu ya lagi-lagi keluar dari zona nyaman. Karena apa? Kita memulai sesuatu di dalam ketidakpastian ke depan. Ya, namun yang pasti tangan Tuhan memegang. Gitu ya. Dan yang terakhir nih, terakhir banget buat teman-teman, buat kita semua, ketika kita mau memulai, mantapkan dan komitmenkan diri untuk setia dalam setiap prosesnya. Karena jujur, motivasi
ataupun juga niat itu bisa jadi goyah ketika kita berhadapan dengan banyaknya tantangan saat memulai. Setuju nggak? Setuju banget. Iya kan, kayak kamu baru mulai pacaran tuh. Ya kan, masih berapa bulan? 3 bulan? Masih 3 bulan. Ya, masih cinta-cintanya, seneng-senengnya. Tapi nanti begitu masuk ke tahun-tahun yang berikutnya, godaan-godaan udah mulai makin banyak, udah mulai bosen, mulai ada lihat yang baru. Lagi beda kampus. Beda kampus, LDR. Lelah disiksa, rindu. Jangan sampai lupa dengan rasa gitu ya. Jadi komitmenkan diri untuk mengikuti semua prosesnya di tengah tantangan dan juga tekanan yang ada. Ya, pressure itu bukan cuma membuat kita tertekan, tapi membuat kita semakin kuat. Gitu. Dan ketika memulai sesuatu pasti akan ada pressure yang kemudian menggoyahkan atau membuat kita ragu. Tapi it's okay. Gitu ya. Jangan lupa pada tahap yang pertama, libatkan Tuhan. Nah, berserah gitu, sama Tuhan. Berserah pada Tuhan karena setiap rencana kita itu selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Gitu ta. 4 apa tadi? 4 hal yang harus kita siapkan ya. Jadi setidaknya itulah guys. Jadi harus komitmen, realistis, sama berserah sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Bagus. Kamu udah gitu semua belum? Apa? Udah gitu semua belum? Lagi dalam tahap kan? Oh, lagi dalam tahap ya. Realistisnya udah, Realistisnya udah ya? Oke. Sama pacarnya maksudnya? Pacaran nggak realistis? Oke. Dan di balik itu semua, kekuatan doa itu menjadi sesuatu yang penting juga. Doa meminta Tuhan menyiapkan kita, doa juga meminta Tuhan untuk membuka jalan-jalan seturut dengan kehendaknya. Jangan lupa doa guys. Iya, martangi yang mahita. Ya. Mari kita makan ya, bukan ya? Mari kita berdoa, gitu ya. Ini beneran doa? Doa. Mulai doa kita? Doa. Oke deh. Yuk teman-teman, kita berdoa, kita mau bawa pada Tuhan apa yang menjadi rencana dan juga hal-hal yang kita siapkan untuk kita mulai. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang sedang bersiap memulai sesuatu, mulai usaha, mulai masuk ke lingkungan yang baru, mulai membentuk relasi dengan teman-teman yang baru di tengah banyaknya hal-hal yang mungkin menekan ataupun juga menggoda kami. Berikan kami terus kekuatan untuk senantiasa menjalani setiap proses yang kami pilih, dan terus berikan kami hikmat untuk mau mendengarkan suara Tuhan, apa yang menjadi perkenanan Tuhan lewat hal-hal yang kami mulai. Kami percaya Tuhan mempersiapkan masa depan kami, dan Tuhan meminta kami untuk terus mengusahakannya. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah episode pertama ini dengan tema memulai menjadikan kami terus bersemangat untuk melakukan ataupun juga memulai rencana-rencana kami ke depannya. Inilah permohonan kami dan harapan kami terbuka di dalam kuasa Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami serta sahabat kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Oke guys, sekian dari episode 1 di GBU Channel. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dadah.